Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang, di antara kita dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, dan kapten keselamatan kita. Inilah janji yang Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Bagaimana dia adalah Tuhan yang selalu ada untuk kita. Bila mana kita mempunyai beban di dalam kehidupan kita, baiklah kita datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya, dan dia akan meringankan setiap langkah kehidupan kita. Dan juga bagaimana dia mengatakan bahwa dia adalah kapten keselamatan kita. Dia akan menuntun kita ke jalan kebenaran itu, yang akan membawa kita kepada kehidupannya yang kekal. Dan pada saat ini kembali lagi, saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Tuhan yang berkuasa atas panas dan dingin. Ayatnya terdapat di dalam Daniel 3 ayat 25. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ketika 3 orang Ibrani ini berdiri di hadapan raja, ia yakin bahwa mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang bijaksana lain di dalam kerajaannya. Mereka telah berlaku setia dalam melaksanakan kewajiban sehari-hari. Ia hendak memberi mereka ujian yang lain. Kalau saja mereka mau menunjukkan kerelaan mereka bersatu dengan orang banyak dalam menyembah patung itu, maka semuanya akan beres dengan mereka. Tetapi jika kamu tidak menyembah, katanya menambahkan, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Kemudian dengan tangan yang terancung ke atas menunjukkan tidak peduli, ia mendesak, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ya, jadi ini mengenai ketiga orang Ibrani, ya, pada saat mereka menghadapi suatu tantangan di dalam kehidupan mereka. Ya, bagaimana di sini iman mereka diuji. Ya, dikatakan mereka sudah setia dengan kewajiban yang diberikan kepada mereka setiap hari. Ya, mereka melakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati mereka. Ya, tetapi raja melihat semuanya itu, dan raja ingin menguji kembali ketiga orang Ibrani ini. Dikatakan, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ya, raja ini mengatakan seperti itu. Ya, sehingga pada saat orang banyak itu sudah menyembah patung itu, tetapi ketiga orang Ibrani ini tetap dengan iman mereka. Mereka berdiri, ya, mempertahankan akan kebenaran. Ancaman raja itu sia-sia saja. Ia tidak dapat mengalihkan kesetiaan orang-orang itu pada raja semesta alam. Dari sejarah leluhur mereka telah mereka pelajari bahwa pendurhakaan kepada Tuhan mengakibatkan kehinaan, bahaya, dan kematian. Dan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, yakni landasan segenap kemakmuran yang sejati. Dengan tenang menghadapi dapur api yang sedang bernyala-nyala itu, mereka berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ya, jika Tuhan kami yang kami puji sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Iman mereka dikuatkan ketika mereka menyatakan bahwa Tuhan akan dimuliakan dengan melepaskan mereka, dan dengan merasa pasti akan menang yang lahir dari kepercayaan yang teguh pada Tuhan. Mereka menambahkan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, jadi betapa luar biasanya, ya, ketiga orang Ibrani ini mempertahankan akan iman mereka itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, mereka terus bersandar hanya kepada Tuhan yang ada di surga. Walaupun nyawa mereka menjadi taruhannya,
mereka tetap mempertahankan akan kebenaran itu. Ya karena pada saat mereka masih kecil, mereka sudah ditanamkan bagaimana hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya mereka mempunyai fondasi yang kuat akan kebenaran firman Tuhan. Ya bagaimana mereka dilatih setiap harinya. Ya sehingga pada saat mereka menghadapi ujian yang besar di hadapan mereka, mereka tetap bertahan, mereka tetap kuat dalam menghadapi semuanya. Karena mereka tahu, ya upah mereka bukan di dunia yang fana ini. Upah mereka itu di kerajaan surga. Jadi betapa pentingnya kepada kita umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini, untuk selalu mempelajari firman Tuhan. Itulah kekuatan bagi kita. Ya bagaimana kita didik anak-anak kita di jalan kebenaran itu. Ya sehingga pada saat ya mereka menghadapi ujian, mereka sudah tahu apa yang harus mereka perbuat. Mereka harus datang kepada siapa. Ya inilah yang harus kita mengerti atau kita pahami di dalam kehidupan kita masing-masing. Dikatakan di sini tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bagaimana mereka setia dengan pekerjaan mereka setiap harinya. Mereka melakukan pekerjaan mereka dengan sepenuh hati. Apapun yang mereka lakukan penuh dengan tanggung jawab, dikatakan. Ya. Iman mereka dikuatkan ketika mereka menyatakan bahwa Tuhan akan dimuliakan dengan melepaskan mereka. Dan dengan merasa pasti akan menang, yang lahir dari kepercayaan yang teguh pada Tuhan. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan kan dirikan itu. Ya mereka tidak akan pernah menyembah ya patung emas itu yang Raja sudah dirikan. Ya karena mereka tahu bahwa hal itu adalah tidak benar. Hal itu sudah bertolak belakang dengan firman Tuhan. Murka sang raja tidak tertahankan lagi. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, wakil-wakil dari bangsa yang dibuang dan ditawan, dengan menyuruh supaya perapian itu dipanaskan sampai 7 kali lipat lebih panas daripada sebelumnya. Ia memerintahkan orang-orang perkasa dalam ketentaraannya untuk mengikat orang-orang yang menyembah Tuhan Israel itu sebagai pendahuluan untuk pelaksanaan hukuman. Ya, jadi pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego dia memberikan jawaban kepada Raja Nebukadnezar, dikatakan Raja air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan menyuruh kepada orang-orangnya untuk memanaskan perapian itu 7 kali lipat. Dan pada saat itu mereka pun tidak gentar. Mereka pun tetap percaya bahwa Tuhan ada di samping mereka. Tetapi Tuhan tidak melupakan miliknya sendiri. Ya, ketika saksi-saksinya dilemparkan ke dalam perapian itu, maka juru selamat menyatakan dirinya sendiri kepada mereka secara pribadi. Dan bersama-sama mereka berjalan-jalan di tengah-tengah api itu, di hadirat Tuhan yang berkuasa atas panas dan dingin. Nyala api itu kehilangan kuasanya untuk membakar. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 4, halaman 118 dan 119. Jadi begitu luar biasa nasihat firman Tuhan, karena Tuhanlah yang berkuasa atas panas dan dingin itu. Tidak ada orang yang dapat menghalangi bagaimana pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya karena ketiga anak muda ini mempertahankan imannya, bagaimana mereka tetap teguh di dalam kebenaran. Mereka tetap membela Tuhan mereka yang benar yang ada di surga. Ya sehingga Tuhan selalu menyertai mereka. Sehingga Tuhan selalu memberikan mereka kesanggupan, memberikan mereka kekuatan untuk bertahan. Dikatakan tapi Tuhan tidak melupakan miliknya sendiri. Ya ketika saksi-saksinya dilemparkan ke dalam perapian itu, maka juru selamat menyatakan dirinya sendiri kepada mereka secara pribadi. Dan pada saat itu pun Nebukadnezar melihat ada 4 orang yang dilihatnya berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, yang mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa.
Ya bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah anak-anaknya yang percaya, yang selalu setia mempertahankan akan kebenaran itu. Ya tanpa kita sadari, bila mana kita berada di kebenaran firman Tuhan, walaupun orang mengejek kita, walaupun orang tidak suka dengan kita, mereka menghina kita, dan lain sebagainya, Tuhan yang adil yang ada di surga akan menyatakan kepada orang-orang itu bahwa mereka tidak akan pernah menyentuh kita sedikit pun. Oleh karena kita mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka akan tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Ya kita tidak bisa melawan dengan diri kita sendiri. Ya tapi hanya Tuhanlah yang membuktikan bahwa kita berada di kebenaran itu. Biarkan saja orang-orang itu menghina. Biarkan saja mereka mengejek. Biarkan saja mereka membenci. Suatu saat nanti Tuhan akan buktikan kepada mereka. Ya bukan kita, tetapi Tuhan kita. Ya sebagaimana ketiga orang Ibrani ini. Ya mereka mempertahankan akan iman mereka. Mereka melakukan apa yang mereka sudah ketahui di dalam kehidupan mereka. Bahwa kebenaran tetap kebenaran. Tidak bisa disatukan. Ya sehingga mereka teguh di dalam iman mereka. Ya Tuhan tidak akan pernah melupakan miliknya sendiri. Dia akan selalu ada untuk kita. Dan pada saat ya perapian itu dipanaskan sampai 7 kali lipat lebih panas daripada sebelumnya. Tapi ketiga orang Ibrani ini tetap teguh di dalam iman mereka. Ya pada saat raja itu memerintahkan semua rakyat ya untuk menyembah patung itu, hanya mereka saja yang tetap berdiri teguh. Ya mungkin pada saat itu ya mereka bisa berpura-pura. Ya tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka tetap mempertahankan itu di dalam iman mereka. Mereka tidak gentar, mereka tidak takut. Ya karena mereka tahu, ya mereka mempunyai kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya karena apa? Karena Tuhan sudah yang menuntun mereka dari awal. Mereka sudah mengerti maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka lebih dikuatkan lagi. Walaupun ujian itu datang sebesar apapun, mereka tetap mempertahankan akan iman mereka. Ya jadi betapa luar biasanya pelajaran kita pada saat ini. Kembali lagi mengingatkan kita sebagai manusia biasa yang hidup di akhir dunia ini. Ya akan banyak tantangan yang kita hadapi. Akan banyak ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau bertahan sebagaimana ketiga orang Ibrani ini? Ataukah kita lemah dan kita jatuh? Oleh karena kita ketakutan. Oleh karena kita gentar, oleh karena kita ragu. Oleh sebab itu pelajaran ini memberikan kembali kita supaya kita lebih kuat lagi di dalam iman kita. Apapun yang terjadi, biarlah kita terus bersandar kepada Bapa kita yang di surga. Ya jangan sampai kita kalah. Oleh sebab itu baiklah kita mau melatih kehidupan kita mulai dari sekarang supaya kita benar-benar didapatkan setia di akhir nanti. Renungkan lebih dalam. Kapankah waktu di mana Yesus menemui saya di dalam api pencobaan dan penindasan? Sebab itu biarlah kita mau mencari Tuhan setiap hari, sehingga kita boleh mengerti jalan-jalan kebenarannya. Ya inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Karena Dialah yang berkuasa atas kita. Ya karena Dialah yang menciptakan kita. Dia tahu yang menjadi kesanggupan kita, kemampuan kita. Dia akan memberikan itu di dalam kehidupan kita. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dan selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita dapat doakan itu di dalam kehidupan kita dan kita meminta Tuhan supaya kita dapat mempraktekkan apa yang Dia sudah teladani di dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.